Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faik Mursidi dari kelas 1D Teknik Informatika Politeknik Harapan Bersama Tegal. Nah, di sini saya akan presentasi bab 2, yaitu tentang konsep dasar internet. Nah, di sini saya akan presentasi perbedaan internet, intranet, dan extranet, dan yang kedua ISP, Internet Service Provider. Nah, yang pertama ada perbedaan internet, intranet, dan extranet. Internet dan intranet dan extranet adalah istilah yang sering digunakan dalam konteks jaringan komputer, tetapi masing-masing memiliki tujuan dan fungsi yang berbeda. Berikut adalah perbedaan antara ketiganya. Yang pertama ada internet. Perbedaan pertama ada definisi, yaitu jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia. Dan perbedaan kedua ada akses. Dapat diakses oleh siapa saja dengan koneksi internet. Dan perbedaan yang ketiga ada fungsi, yaitu menyediakan berbagai informasi, layanan, dan aplikasi seperti website, email, dan media sosial. Contohnya, website seperti Google, Facebook, dan YouTube. Dan yang kedua ada intranet. Perbedaan yang pertama ada definisi, yaitu jaringan internet yang digunakan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Perbedaan yang kedua ada akses, yaitu hanya dapat diakses oleh anggota organisasi tersebut, biasanya melalui jaringan lokal. Dan perbedaan yang ketiga ada fungsi, yaitu digunakan untuk berbagi informasi, komunikasi, dan kolaborasi dalam organisasi. Seringkali berisi dokumen, aplikasi, dan sumber daya yang relevan bagi karyawan. Dan ada contoh, yaitu portal karyawan yang menyimpan dokumen, berita, dan aplikasi internal. Dan selanjutnya ada extranet. Perbedaan yang pertama ada definisi, yaitu jaringan yang mengisi akses terbatas kepada pengguna di luar organisasi, seperti mitra bisnis, pemasok, atau pelanggan. Perbedaan yang kedua ada akses. Dapat diakses oleh pihak luar yang diberi izin, biasanya melalui internet. Dan perbedaan yang ketiga ada fungsi, yaitu memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antara organisasi dan pihak ketiga dengan aman. Sering digunakan untuk berbagi data dan informasi yang relevan. Contoh, ada portal yang memungkinkan klien mengakses informasi proyek atau sistem manajemen rantai pasokan. Nah, dan ada ringkasan, yaitu yang pertama internet, jaringan global terbuka. Dan yang kedua intranet, yaitu jaringan tertutup untuk internal organisasi.
Dan yang ketiga ada extranet, yaitu jaringan semi terbuka yang menghubungkan organisasi dengan pihak luar tertentu. Dan saya akan membahas yang kedua, yaitu tentang ISP ya, yaitu Internet Service Provider. Nah, sebelumnya saya akan memberitahu pengertian ISP. ISP atau penyedia layanan internet adalah perusahaan yang menyediakan akses internet kepada individu dan organisasi mereka, menawarkan berbagai jenis layanan seperti broadband, fiber optik, DCL, dan kadang-kadang internet seluler. SPI bertanggung jawab untuk menghubungkan pengguna ke internet, dan biayanya juga menyediakan layanan tambahan seperti hosting, email, dan dukungan teknis. Dan selanjutnya ada fungsi utama ISP, yaitu yang pertama ada akses internet, yaitu menyediakan koneksi internet kepada pelanggan baik melalui kabel fiber optik, DCL, atau teknologi nirkabel. Dan yang kedua ada transfer data, yaitu mengelola dan mentransfer data antara pengguna dan internet, memastikan kecepatan dan kestabilan koneksi. Dan yang ketiga ada layanan pelanggan, yaitu memberikan dukungan teknis dan layanan pelanggan untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi pengguna. Dan keempat ada hosting, bisa disebut dengan hosting website, yaitu beberapa ISP menawarkan layanan hosting untuk website dan penyimpanan data. Dan kelima ada keamanan, menyediakan dan perlindungan terhadap ancaman keamanan online seperti wirewall atau perlindungan malware. Dan keenam ada layanan tambahan, yaitu menawarkan layanan tambahan seperti email, VPN, dan akses ke konten tertentu. Dan selanjutnya ada fitur utama ISP. Yang pertama ada kecepatan koneksi, yaitu berbagi paket dengan kecepatan upload dan download yang berbeda, memungkinkan pengguna untuk memilih suatu kebutuhan. Dan yang kedua ada tipe koneksi, yaitu menawarkan berbagai jenis koneksi seperti DCL, kabel fiber optik, dan nirkabel. Dan ketiga ada bandwidth, yaitu jumlah data yang dapat ditransfer dalam waktu tertentu. ISP biasanya menawarkan paket dengan batas bandwidth atau tanpa batas. Dan keempat ada jaringan stabil, infrastruktur yang menjamin koneksi yang stabil dan minim gangguan. Yang kelima ada VPN, yaitu layanan jaringan pribadi virtual untuk meningkatkan keamanan saat browsing. Yaitu ada cara kerja ISP. Yang pertama ada infrastruktur jaringan, yaitu ISP memiliki infrastruktur jaringan yang terdiri dari kabel, fiber optik, dan perangkat jaringan seperti router dan switch. Ini memungkinkan mereka untuk membangun koneksi antara pengguna dan internet.
Dan yang kedua ada penyambungan ke backbone, yaitu ISP terhubung dan backbone internet, yaitu jaringan utama yang menghubungkan berbagai ISP dan data center di seluruh dunia. Ini biasanya dilakukan melalui pairing dan ISP lain atau melalui penyediaan backbone. Dan ketika ada pengaturan IP address, yaitu ISP memberikan alamat IP kepada pelanggan mereka. Alamat ini diperlukan agar perangkat dapat terhubung dan berkomunikasi di internet. Dan keempat, ada penyediaan layanan, yaitu ISP menawarkan berbagai layanan seperti akses internet, hosting, email, dan layanan keamanan. Mereka mengelola server dan infrastruktur yang diperlukan untuk penyediaan layanan ini. Dan kelima, ada manajemen traffic. ISP mengelola traffic data yang masuk dan keluar dari jaringan. Mereka memastikan kecepatan dan kualitas layanan stabil. Ini termasuk pengaturan bandwidth dan kualitas layanan. Thank you. Sekian presentasi saya ini. Sekurangnya mohon maaf kalau ada kesalahan kata atau kurang jelas. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.